di kelas Misara. Di kelas Misara kali ini kita akan belajar tentang asam basa. Mungkin di antara kalian pernah nih mengalami sakit di bagian lambung. Ada yang bilang, oh karena kandungan asam klorida di dalam lambungnya meningkat, sehingga yang kamu rasakan adalah perih. Kemudian ada yang bilang, jangan makan atau minuman yang kecut. Misalnya, jangan makan jeruk itu kecut. Jangan minum minuman bersoda, ada kandungan asamnya loh. Jangan juga makan yogurt, karena yogurt itu kecut. Nah, kalau kamu perhatikan, asam klorida, jeruk, minuman bersoda, yogurt, asam, kecut, apa sih yang dimaksud dengan asam? Apakah asam itu hanya sekedar rasanya kecut? Yuk, mari kita pelajari bersama. Kata asam atau acid berasal dari bahasa Latin acidus, yang berarti mempunyai rasa asam. Dan definisi asam adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Apa saja sih ciri-ciri asam? Itu yang pertama, rasanya masam jika dicicipi. Dan jangan menguji asam dengan mencicipinya, karena ada asam yang bersifat asam kuat. Jadi hati-hati karena itu akan membahayakan lidahmu. Kemudian ciri yang kedua adalah dapat menghantarkan arus listrik. Ciri-ciri asam yang ketiga adalah reaksi dengan logam bersifat korosif, menyebabkan karat, dapat pula merusak jaringan kulit atau iritasi dan melubangi benda yang terbuat dari kayu atau kertas jika kandungan konsentrasi asamnya tinggi atau kuat. Kemudian ciri-ciri asam yang keempat adalah derajat atau skala keasamannya lebih kecil dari 7 atau pH kurang dari 7, yaitu pH 0 sampai kurang dari 7 bersifat asam. Kemudian ciri-ciri asam yang kelima adalah memerahkan indikator kertas lakmus. Jadi ada indikator kertas lakmus yang berwarna merah dan biru. Jika dicelupkan dalam larutan asam, maka yang merah tetap merah dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya buah-buahan yang mengandung vitamin C. Contohnya ada lemon, ada jeruk nipis, tomat, anggur, atau apel. Kemudian contoh asam yang lain misalnya ada asam klorida pada lambung, asam sulfat pada aki, dan asam laktat pada keju. Nah, sekarang kita akan belajar tentang basa. Apa sih yang dimaksud dengan basa? Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Definisi basa adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Nah, apa saja ciri-ciri basa? Yang pertama, rasanya pahit jika dicicipi. Yang kedua, terasa licin di kulit. Dan yang pasti jangan menguji basa kuat dengan menyentuhnya, karena pasti berbahaya buat kulit kalian. Kemudian yang ketiga adalah dapat menghantarkan arus listrik. Ciri-ciri basa yang keempat adalah derajat atau skala keasaman lebih besar dari 7 atau pH lebih besar dari 7. Berarti pH dari basa adalah lebih besar dari 7 sampai 14. Kemudian ciri-ciri basa yang kelima adalah membirukan indikator kertas lakmus. Lakmus merah jadi biru dan lakmus biru tetap biru. Apa saja sih contoh basa dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu ada magnesium hidroksida yang ada di obat mah. Kemudian amonium hidroksida yang ada di bahan pembersih rumah tangga. Ada juga natrium hidroksida yang ada di bahan pembersih termasuk sabun dan deterjen. Ada juga nih natrium bikarbonat, umumnya dikenal sebagai soda kue. Ada juga aluminium hidroksida sebagai bahan deodoran. Ada juga amoniak
untuk pelarut desinfektan atau pencegah terjadinya infeksi dan bahan baku pupuk urea. Reaksi netralisasi. Apa sih reaksi netralisasi? Reaksi netralisasi adalah reaksi yang terjadi antara larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Nah, ketika asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan reaksi netral. Jadi sifat dari larutannya adalah netral. Nah, ada pemanfaatan contoh reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kamu sakit MAH atau asam lambungmu meningkat, berarti produksi asam kloridanya berlebih, sehingga butuh obat MAH yang mengandung basa, yaitu magnesium hidroksida. Jadi asam pada lambung dinetralkan dengan magnesium hidroksida pada obat MAH. Contoh reaksi netralisasi yang lainnya adalah, nah, jika kamu sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi, sebenarnya pasta gigi itu bersifat basa karena ada kandungan kalium hidroksida. Nah, mulut kita menghasilkan senyawa asam yang jika tidak dinetralkan akan merusak gigi dan gusi. Maka ada reaksi netralisasi antara asam, kondisi mulut kita, dan basa pada pasta gigi. Contoh reaksi netralisasi yang lain adalah reaksi antara asam, gigitan semut atau lebah, dan basa pada pasta gigi atau baking soda. Nah, kamu pernah digigit semut atau lebah kan? Selama menyengat atau menggigit semut dan lebah, maka akan mengeluarkan asam format sebagai mekanisme pembelaan diri. Nah, kalau kamu mau cepat sembuh, maka perlu dioleskan baking soda atau pasta gigi ke bekas gigitan supaya terjadi reaksi netralisasi. Sekarang kita akan belajar tentang skala pH. Tadi sempat dibahas ketika ciri-ciri asam dan basa, skala pH-nya ada yang kurang dari 7 atau lebih dari 7. pH itu singkatan dari power of hydrogen. Skala pH adalah skala yang menunjukkan sifat asam jika skalanya 0 sampai kurang dari 7. Semakin kecil angka skala pH, maka akan semakin kuat atau semakin asam sifatnya. Kemudian, kalau skala pH-nya adalah 7, berarti larutan tersebut bersifat netral. Jika skala lebih dari 7 sampai 14, maka larutan akan bersifat basa. Semakin besar angka skala pH, maka akan semakin basa atau semakin kuat sifat kebasaannya. Nah, kita akan belajar tentang uji asam basa secara virtual dengan menggunakan PET Simulation Interactive. Link ada di kolom deskripsi ya. Yuk kita belajar uji asam basa. Silakan klik bagian ini. Kemudian akan menunggu loading. Nah, setelah masuk di bagian ini, yang di atas ini adalah menunjukkan larutan yang akan diuji atau zat-zat yang akan diuji. Kemudian di sebelah sini, ini menunjukkan skala pH-nya. Ingat ya, kalau 7 itu netral, kurang dari 7 itu adalah asam, lebih dari 7 sampai 14 itu adalah basa. Oke, caranya adalah silakan di sini, kemudian kalian pilih mana yang akan kalian uji. Contoh battery acid. Kemudian klik di bagian sini, tahan ya, sampai terisi begitu. Nah, cukup sampai sekian. Setelah itu yang ini tariklah ke arah larutannya. Oke, ketika ditarik, maka di sini akan muncul pH-nya berapa. Ternyata pH-nya adalah 1. pH 1 adalah asam. Nah, sekarang coba lagi. Misalnya kopi. Kopi silakan diklik. Terus karena ini sudah ada di dalam larutannya ya, maka di sini akan menunjukkan pH-nya berapa. Nah, silakan teruskan uji cobanya untuk semua zat berikut. Kalian akan mengetahui mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa, dan mana yang bersifat netral. Oke, kalau kalian ingin explore lagi, di sini ada water. Kalau ini kamu tekan gitu ya, maka kan
akan ada campuran antara air dengan kopi. Ini masih di kopi. Ketika air dan kopi, kalian perhatikan pH-nya jadi 5,29. Tadi kalau kopi saja pH-nya sekitar 5. Kalau 5,29 berarti sifat keasamannya semakin berkurang. Misalnya ya, kamu tambahkan terus. Oke, berarti sifat keasamannya semakin berkurang. Kenapa? Karena semakin ke bawah angkanya, asamnya akan semakin kuat. Jadi kalau pH 6 dengan pH 2, asam yang kuat adalah pH 2. Gitu. Nah, kalau mau diganti lagi bisa juga nih hand soap. Berapa? Silakan explore dan terus kembangkan.